Kita sampai pada pembahasan terkait dengan mencari kebenaran melalui atau lewat filsafat. Mengapa penting untuk dibahas? Karena proses mencari kebenaran itu adalah proses yang berlangsung selama berabad-abad. Dalam pemikiran filsafat, dialektika kebenaran sebelum kosmos menjadi antropos, lalu berikutnya pada saat manusia menitik beratkan kebenaran itu oleh pemikirannya, maka ada terjadi banyak perdebatan tentang apakah realitas kebenaran itu. Nah, dalam topik kali ini, mencari kebenaran lewat filsafat, kita akan mencoba memahami bagaimana proses pencarian kebenaran oleh manusia lewat rasio, lewat keberadaan pemikirannya, lewat logikanya, bahkan lewat pengiraannya. Ada dua skema besar yang terjadi dalam proses pengungkapan kebenaran, yaitu pencapaian pengungkapan kebenaran lewat rasionalitas. Itu proses yang pertama. Proses yang kedua adalah pencapaian pengungkapan kebenaran lewat pengalaman empiris, penginderaan manusia. Dan yang terakhir lewat proses berpikir kritis. Kita akan mencoba memahami bagaimana manusia mencari kebenaran yang absolut. Saya akan berbicara tentang bagaimana mencari realitas kebenaran lewat rasionalisme, rasio akal budi, lewat empirisme, pengalaman indera, lalu didamaikan oleh kritisisme Immanuel Kant. Jadi dialektika antara mereka, rasionalisme dan empirisme, menghasilkan produk filsafat atau sintesa filsafat yang kita gunakan hingga saat ini, yaitu kritisisme. Apa itu kebenaran? Kebenaran menurut Plato, menurut Socrates, adalah sesuatu yang sifatnya universal. Dia diterima oleh kelompok masyarakat apapun dan di mana saja. Itu namanya definisi umum. Kebenaran menurut Plato adalah sesuatu yang sudah ada sebelumnya. Sifatnya deduktif. Dia tidak terjebak dalam tubuh. Dia memiliki jiwa. Itu kebenaran menurut Plato. Kebenaran menurut Aristoteles ini partikular. Kebenaran yang berasal dari benda-benda di luar atau yang tampak oleh indera. Gitu. Apa itu kebenaran? Gitu. Pasca Aristoteles, pada zamannya filsuf Stoa dan Epicurus, mereka menjelaskan kebenaran pada tataran kebahagiaan, etika dan moral. Kebenaran adalah pada saat manusia memahami bagaimana tujuan hidupnya untuk memperoleh kebahagiaan menurut Epicurus dan Stoa. Dan pengetahuan membantu kita mengarah pada Epicurus dan ajaran Stoa tersebut, yaitu memperoleh kebahagiaan. Hingga pada akhirnya kebenaran itu ditafsir oleh berbagai filsuf di mazhab kedua ini, Epicurus dan Stoa. Kebenaran itu ditafsir dengan berbagai cara untuk menjelaskan tentang apa itu kebahagiaan. Lalu perkembangan filsafat berikutnya masuk pada saat Yunani dijajah oleh Romawi, lalu berkembang yang namanya era Helenistik, yaitu Romawi Yunani. Negaranya Romawi, tapi kebudayaannya kebudayaan Yunani. Di sini Roma masih tunduk pada kebenarannya Yunani. Kebenaran itu sifatnya adalah deduktif dan induktif. Dan kebenaran manusia secara antroposentris adalah untuk mencapai kebahagiaan. Lalu Kaisar Roma menjadi Kristen, beragama Katolik. Lalu gereja menguasai negara-negara jajahan Roma, sehingga di situ ajaran Roma mulai mencoba menghapus ajaran Helenistik. Banyak para
orang Katolik belajar Helenistik dengan tujuan untuk mengembangkan iman Kristen lebih tajam dan mampu untuk menaklukkan ilmu pengetahuan. Nah, saya tidak akan membahas banyak tentang kebenaran di zaman ini, yang namanya abad ke-8 ya, ketika gereja menguasai kebenaran dunia. Mengapa itu bisa terjadi? Karena orang bisa memahami realitas kebenaran dan ilmu pengetahuan hanya jika dia beriman. Ada beberapa filsuf yang mengatakan itu. Salah satunya Agustinus. Agustinus mengatakan bahwa illuminated, ya, cahaya terang, cahaya terang Allah itu yang bisa menuntun kita untuk memahami realitas kebenaran. Hanya cahaya terang ini yang bisa menuntun. Tanpa cahaya lilin, tanpa cahaya matahari, kita tidak bisa mengenal realitas kebenaran. Karena apa? Menurut Agustinus, kebenaran itu ada dalam diri manusia. Untuk itu janganlah kamu pergi keluar, tapi kembalilah ke dalam dirimu, ke dalam batinmu sebagai manusia. Maka kamu akan melihat kebenaran. Karena apa? Di dalam batinmu ada yang namanya lumen, terang Allah. Terang Allah ini dalam bentuk moral dan etika. Jadi Agustinus mengajarkan bahwa aku mengenal diriku hanya di dalam terang kebenaran dalam Dia yang selalu mengenal aku. Dia itu Allah. Jadi kebenaran pada abad ke-8 itu adalah kebenaran yang dikuasai oleh gereja. Kita ingat Galileo Galilei pada akhirnya diberi siasat gereja, sanksi gereja, dan akhirnya dia mati dihukum oleh gereja. Karena apa? Dia mengatakan bahwa bumi ini bulat, bukan datar. Lewat proses terbenamnya matahari dan juga lewat tiang pancang kapal waktu masuk pelabuhan. Ini pembuktian dia bahwa bumi ini bulat dan bukan datar. Karena berlawanan dengan cahaya terang gereja, maka yang terjadi adalah Galileo Galilei dihukum oleh gereja. Dan pada saat itu para ilmuwan, para filsuf takut berbicara tentang kebenaran. Mereka khawatir berbicara tentang kebenaran karena kebenaran berlawanan dengan keyakinan yang dimiliki oleh gereja atau agama. Nah, ini abad ke-8 namanya. Agustinus berusaha mendamaikan ini dengan mengatakan bahwa lewat cahaya terang Allah di dalam diri kita bisa melihat kebenaran. Dengan batin yang tulus kita bisa melihat kebenaran. Ia mengatakan, percayalah untuk bisa mengetahui. Upayakanlah pengetahuan agar dapat percaya. Jadi, pada intinya adalah sebelum Anda mau melakukan penyelidikan, penelitian, dan lain, Anda percaya dulu. Maka Anda dapat mengetahui pengetahuan itu. Dan setelah Anda memperoleh pengetahuan itu tujuannya adalah untuk meneguhkan keyakinan dan kepercayaan Anda. Nah, ini Agustinus. Dia mengatakan gini, kita boleh mencari tahu sesuatu, tapi harus berdasarkan keyakinan kita. Dan ketika kita memperoleh kebenaran itu makin menegaskan keyakinan kita. Nah, ini saya harapkan juga kepada kalian. Critical thinking tidak membuat kalian tidak beriman, tapi critical thinking makin menegaskan kalian sebagai makhluk beriman itu. Harusnya begitu ya, seharusnya. Agustinus memperoleh kebenaran lewat menyaksikan kepastian segala sesuatu. Di atas prinsip itu, ia mengatakan kita pasti akan menuju pada pengetahuan. Agustinus mengatakan bahwa ada gerakan yang membawa kita masuk ke dalam batin
dan dengan demikian kepada Tuhan. Jadi ada gerakan dari dunia indrawi, dunia forus, menuju pada jiwa manusia atau intus, dan dari jiwa intus itu kita masuk ke batin yang paling dalam, menuju pada Tuhan sebagai dasar dari segala kebenaran itu. Jadi dari dunia luar masuk ke jiwa manusia, bergerak ke batin paling dalam, dan berujung pada kebenaran Tuhan. Itu harusnya cara kerja ilmu pengetahuan pada masa abad kegelapan. Dunia adalah segala sesuatu yang ada diciptakan dari ketiadaan oleh Allah. Jadi dunia bukan dari sesuatu yang evolusi, tapi dia berasal dari ketiadaan. Maka tidak ada materi, ruang, dan waktu sebelum ada yang namanya penciptaan menurut Agustinus. Ini kebenaran menurut Agustinus. Berikutnya, gereja tetap menjadi kekuatan untuk memperoleh kebenaran hingga pada akhirnya masuk ke era Renaissance. Era Renaissance ini adalah pintu masuk ke abad modern. Pada masa ini, para pemikir dan filsuf berupaya mengembangkan akal budi yang mereka miliki tanpa mengacu atau tanpa berpatokan pada otoritas kekuasaan gereja. Era inilah yang menghantar masuk ke era modern. Era ini merupakan pintu masuk ke berbagai aliran pemikiran baru dalam dunia filsafat. Tidak lagi ada pemikiran tunggal yang mengatakan bahwa cahaya terang gereja lah yang menjadi cahaya untuk menunjuk kebenaran. Semua orang bebas berpikir dengan paradigmanya untuk memahami realitas. Nah, ini yang dinamakan sebagai masa Renaissance, masa untuk memasuki abad era modern. Pada abad ini, pada era ini muncul kaum reformis di tataran gereja. Mereka juga mengeluarkan para protes terhadap gereja Katolik. Awal dari Renaissance masuk ke abad pencerahan, muncul filsuf rasionalisme, empirisme yang terus berdebat. Rasionalisme berkembang di Prancis dan Jerman. Ini mereka mengajarkan tentang sumber pengetahuan sejati adalah akal budi dan rasio. Sedangkan empirisme adalah aliran filsafat yang berkembang di Inggris, menyatakan pengalaman merupakan sumber pengetahuan. Rasio bukan pengetahuan. Para filsuf rasionalisme berasumsi bahwa rasionalitas merupakan faktor fundamental karena pengalaman indera memiliki keterbatasan dalam menguji kebenaran. Nah, filsuf rasionalisme yang pertama muncul adalah René Descartes yang mengeluarkan statement, aku berpikir maka aku ada, cogito ergo sum. Pencarian kebenaran dengan bertanya adalah metode yang digunakan oleh René Descartes juga. Dia menggunakan kesangsian sebagai kekuatan dia untuk melahirkan sebuah kebenaran yang absolut. Dia mulai bertanya, apakah ada metode yang pasti sebagai dasar untuk melakukan refleksi filosofis? Nah, dari pertanyaan itu ia memunculkan sebuah metode yang namanya keraguan-raguan radikal atau kesangsian radikal. Ia menganggap bahwa segala sesuatu yang tampak oleh indera itu hanya sebuah tipuan, hanya sebuah polesan. Ia tidak menerima mereka sebagai sebuah kebenaran. Mengapa? Kalau dia menerima mereka sebagai sebuah kebenaran, maka tidak ada sebuah proses untuk memahami. Dengan menolak mereka hasil amatan indera itu sebagai sebuah kebenaran, maka kita berusaha untuk memahami realitas tersebut menurut Descartes. Karena hanya yang bisa dipahami dengan jelas dan terpisah itulah yang menjadi norma untuk menentukan kepastian dan kebenaran. Jadi dengan hanya proses memahami itulah kita bisa menjelaskan tentang kebenaran. Dengan proses melihat
kita tidak bisa menjelaskan tentang kebenaran. Gitu. Dalam karyanya yang berjudul Discourse of Method atau sebuah pendekatan untuk menghasilkan ilmu murni, ia menyatakan bahwa untuk memperoleh kebenaran harus memperhatikan beberapa hal. Ada 4 hal. Pertama, kebenaran baru dinyatakan absolut jika realitasnya tegas dan jelas. Realitas yang kita amati itu jelas dan tegas. Yang kedua, pecahkanlah atau buatlah pecahan-pecahan partikular dari sebuah realitas sebanyak-banyaknya. Setelah itu lakukanlah penyelidikan terhadap pecahan-pecahan partikular itu sehingga tidak lagi ada keraguan yang mampu merobohkannya. Itu seperti sekarang perkembangan ilmu pengetahuan, mata saja sampai ada ahli mata kornea. Tubuh saja sampai ada ahli jantung. Tidak lagi manusia kedokteran ya, tapi sudah ahli jantung. Ahli jantung pun spesifik, pemasangan ring dan lain-lain. Pembuluh darah dalam jantung dan lain-lain. Nah, ini berangkat dari René Descartes. Pecahkanlah setiap kesulitan sebanyak-banyaknya. Setelah itu buatlah jawaban terhadap kesulitan itu sampai tidak muncul lagi keraguan, sehingga kebenaran itu sulit dirobohkan. Ini cara untuk memperoleh kebenaran. Yang ketiga, bimbinglah pikiran si pemikir dengan teratur, dengan memulai dari hal-hal yang sederhana, yang mudah diketahui, hingga pada hal-hal yang sulit dan kompleks, dan susunlah dia secara teratur. Dan yang keempat, buatlah semuanya itu menjadi satu kesatuan yang menyeluruh. Pertimbangkanlah hal-hal yang lain dengan perhitungan yang sempurna. Ini cara menjelaskan tentang realitas kebenaran menurut René Descartes. Untuk memahami kebenaran, René Descartes membedakan ke dalam 2 langkah, yaitu langkah ke dalam dan langkah keluar. Langkah ke dalam yaitu manusia mencari kebenaran dalam dirinya, sambil menggunakan kriteria yang jelas dan terpilah-pilah tadi, yang terpecah-pecah tadi. Kebenaran dalam dirinya. Karena segala sesuatu dari luar tidak bisa dipercaya, untuk itu dia mencari keyakinan dari dalam dirinya. Kategori kebenaran dalam dirinya. Karena menurut Descartes, dalam manusia itu ada ide bawaan, yaitu ide pemikiran. Makhluk sebagai makhluk sadar, manusia itu bisa sadar gitu. Jadi di dalam manusia itu ada ide pemikiran, makhluk kesadaran, ada ide Allah, makhluk kesempurnaan. Dia tahu mana yang lengkap dan mana yang belum lengkap. Dan ide keluasan, yaitu berhubungan dengan geometri, panjang, lebar, tinggi. Jadi yang langkah pertama lakukan adalah carilah kebenaran di dalam diri manusia, yaitu kebenaran pemikiran, kategori pemikiran, kebenaran kesempurnaan, dan kebenaran keluasan. Setelah kebenaran dalam diri ada, baru kita bisa berangkat keluar diri. Kebenaran dalam diri atau kesadaran itu kita gunakan untuk memahami realitas alam dunia yang ada di luar. Dengan demikian, pemikiran manusia akan menjadi substansi yang berdiri sendiri atau mandiri untuk memahami yang namanya ada. Gitu. Jadi René Descartes meletakkan realitas kebenaran itu seperti jam mekanik raksasa. Jika salah satu bagian jam itu rusak, misalnya baterainya yang aus, maka cabutlah baterai dan ganti baterainya. Jika sekrupnya longgar, maka ganti dengan sekrup baru. Jika jam itu tidak bisa berdetak karena salah satu murnya tidak terpasang, maka pasanglah mur itu.
Karena apa? Realitas kebenaran itu hanya bisa kita pahami jika kita melihat bagian per bagian. Kita saksi terhadap bagian per bagian itu dan memikirkan kesaksian itu menjadi sebuah pembuktian yang sahih. Itulah cara memperoleh kebenaran menurut René Descartes. Rasio merupakan kekuatan. Karena rasio ada ide tentang kesadaran, ide tentang kesempurnaan, dan ide tentang keluasan. Indra, manipulasi, dan gampang menipu kebenaran manusia. Nah, filsuf rasionalisme berikutnya adalah Spinoza. Ia mengajarkan tentang substansi tunggal, ini Allah dan alam. Allah dan alam adalah satu, tidak bisa dipisahkan. Ketika kita menyelidiki tentang alam, maka serta-merta kita menyelidiki tentang Allah dan sebaliknya. Nah, bagaimana caranya kita memahami alam dan Allah ini? Satu, caranya adalah kita menyelidiki tentang modus, ya. Menyelidiki tentang tentang keberadaan substansi dalam dunia. Modi adalah berbagai bentuk atau cara keberadaan dari substansi tersebut. Jadi modi adalah cara bagaimana Allah hadir di alam semesta ini lewat pohon-pohon, lewat burung, lewat laut, lewat udara, bahkan lewat manusia. Jadi kita hanya bisa memahami segala sesuatu itu jika kita memahami substansi Allah. Bagaimana cara Allah berpikir? Bagaimana cara Allah bertindak? Bagaimana cara Allah menunjukkan dirinya? Dan Allah yang ditampakkan oleh Spinoza ini bukan Allah yang personal, Allah yang pemarah, Allah yang pecemburu, dan lain. Tapi Allah yang hadir dalam gejala-gejala alam semesta. Nah, ini bukan empirisme, ini rasionalisme. Karena pendekatan pada Allah. Bagaimana kita memahami Allah, kita juga memahami alam semesta ini. Nah, ini cara berpikirnya Spinoza, ya. Agak berbeda dengan Descartes yang sangat fisika, kalau dia sangat metafisik, ya. Berikutnya filsuf yang namanya Leibniz, gitu. Dia mengatakan bahwa dia rasionalis juga. Ada substansi yang jumlahnya tidak terhingga, namanya monade. Monas dari bahasa Yunani, kesatuan. Monade ini terdapat daya dorong dalam dirinya untuk bergerak secara progresif. Dia mulai dari usaha mendapatkan gagasan yang baru dan agak jelas, namanya persepsi, hingga menjadi gagasan yang jelas dan disadari, dan namanya sebuah kesimpulan. Gitu. Dari gagasan yang baru dan agak jelas menjadi gagasan yang jelas dan sempurna, namanya kesimpulan. Monade. Inilah cara kerja memperoleh ilmu pengetahuan. Dari tidak jelas menjadi jelas. Jadi menjadi bagian-bagian menjadi sebuah keutuhan yang sempurna menurut Leibniz. Gitu. Kaum rasionalis berikutnya adalah Pascal. Dia adalah seorang ilmuwan. Dia mengatakan bahwa dengan rasionalitas kita hanya mampu memahami kebenaran matematika dan ilmu alam. Namun dengan hati kita mampu memahami kebenaran-kebenaran yang melampaui semua kebenaran itu. Misalnya pengetahuan tentang Allah. Jadi dia bilang ya, matematika dan ilmu alam juga penting, tapi menggunakan hati juga itu sangat penting. Untuk itu, memahami kebenaran dengan rasionalitas menurut Pascal itu adalah sesuatu yang sangat penting dan harus dilakukan oleh manusia. Gitu. Karena rasionalitas merupakan akar fundamental dari pengetahuan. Pengalaman tidak mungkin dapat menguji realitas alam semesta yang komprehensif. Dia mungkin dapat
menguji hubungan sebab akibat lewat pengalaman indrawi. Tapi di alam semesta ini bukan hanya hubungan sebab akibat. Gitu. Para filsuf rasionalitas melawan pemikiran empirisme. Gitu. Dasar mereka adalah René Descartes, aku berpikir maka aku ada. Substansi adalah sesuatu yang mereka pikirkan sudah ada sebelum indera ini ada. Substansi. Jadi kesamaan dari empat filsuf ini adalah berbicara tentang substansi. Substansi yang tidak terbatas. Dia sudah ada. Substansi Allah yang sudah ada sebelumnya. Kembali kepada René Descartes, metode dia kesangsian pada akhirnya menjadi titik tolak perkembangan ilmu pengetahuan modern. Dialektika Spinoza, Leibniz, dan Pascal dengan René Descartes akhirnya menguatkan rasionalisme Prancis dan Jerman berkembang kepada filsuf lainnya dalam menyuarakan apa itu kebenaran. Kebenaran adalah sifatnya akal budi. Kebenaran sifatnya substantif. Kebenaran sifatnya berasal dari dalam diri manusia. Kesadaran diri manusia. Jika kita tidak sadar, kita tidak memahami segala sesuatu di luar diri kita. Nah, ajaran ini pada akhirnya dibantah oleh para pengikut empirisme. Ajaran pokok empirisme, dia mengatakan bahwa semua ide gagasan itu merupakan abstraksi yang dibentuk dengan menggabungkan apa yang dialami. Jadi tanpa indera kita tidak memahami segala sesuatu di luar diri kita, dan kita tidak bisa mengabstraksikannya menjadi sebuah ide tanpa indera. Untuk itu, indera adalah satu-satunya cara untuk memperoleh pengetahuan. Semua yang kita ketahui pada akhirnya bergantung pada data indrawi menurut kaum empirisme. Akal budi sendiri tidak dapat memberikan kita pengetahuan tentang realitas. Karena akal budi seperti punyanya Plato, punyanya Descartes, punyanya Leibniz, Spinoza, dan Pascal, itu mau tidak mau harus berhubungan dengan realitas untuk menjadi pada sebuah kesimpulan. Gitu. Karena menurut mereka pengetahuan harus dicapai dengan induksi, pengamatan terhadap hal-hal yang ada di muka bumi ini, realitas, bukan terjebak pada berhala. Misalnya berhala suku, mengharapkan alam ini tercipta dan bergerak secara teratur karena ada Allah yang menciptakannya. Atau berhala gua, prasangka bahwa kita ini memiliki kesadaran, manusia ini memiliki kesadaran. Atau berhala pasar, melepaskan pikiran dari pengaruh kata-kata, bahwa perkataan Descartes benar, perkataan Plato benar. Atau berhala teater yang mengatakan bahwa ya bumi ini sudah bulat, ya kita terima begitu saja tanpa mengujinya. Jadi para filsuf empirisme berlawan dengan rasionalisme karena mereka tidak mau terjebak pada penyembahan berhala-berhala ini, menganggap bahwa ada Allah di luar sana yang mengatur ini secara teratur. Untuk itu kita hanya menjelaskan tentang keteraturan itu, menjelaskan bahwa kita sebagai manusia mampu memiliki kesadaran untuk menjelaskan tentang segala sesuatu. Gitu. Lalu menjelaskan tentang pikiran para filsuf berikutnya itu sudah ideal, dan atau menjelaskan bahwa pengetahuan yang sudah ada ya kita terima begitu saja tanpa proses pembuktian. Kaum empirisme menolak ini. Kaum empirisme membutuhkan pengalaman indrawi sebagai data konkret bukti adanya realitas kebenaran. John Locke pada tahun 1632, lahir 1632, dia lewat bukunya Essay Concerning Human Understanding pada tahun 1690 mengatakan bahwa dari pengalamanlah pengetahuan berasal.
Ia mengatakan bahwa sebelum mengalami segala sesuatu, artinya sebelum manusia berinteraksi dengan dunia luar, substansi itu tidak ada. Allah itu tidak ada, ide itu tidak ada. Yang ada adalah tabula rasa manusia. Pikiran manusia adalah kertas kosong yang bersih. Kertas itu mulai berisi pada saat kita berinteraksi dengan dunia luar. Indra kita mulai merasakan. Tubuh kita mulai merasakan yang namanya pengalaman. Ada dua macam pengalaman yang bisa dibedakan, yaitu pengalaman lahiria, yaitu atau pengalaman indrawi yang ditangkap oleh panca indera, lalu pengalaman batinia, reflection, yaitu pengalaman yang terjadi apabila kesadaran melihat aktivitasnya sendiri dengan cara mengingat, menghendaki, membandingkan dan sebagainya. Jadi mengingat itu adalah reflection, pengalaman batinia. Selanjutnya, Locke menjelaskan dua macam pengalaman ini diperoleh dari pertama, pandangan-pandangan sederhana, yaitu isi kesadaran yang berfungsi sebagai data-data empiris. Dia didapatkan dari pengalaman indera. Nah, ini pandangan sederhana ya. Pandangan dari indera ini yang akhirnya membentuk pandangan kompleks, yang membentuk substansi, modi, dan hubungan sebab akibat. Jadi substansinya Spinoza, modinya Leibniz, itu dibentuk oleh pandangan-pandangan sederhana, simple idea, yang berasal dari indera. Tidak mungkin serta-merta ada. Pandangan kompleks diketahui melalui kombinasi dari berbagai pandangan sederhana. Dengan penjelasan ini, Locke telah memahami terjadinya pengetahuan manusia. Untuk itu, ide yang mengatakan pengalaman tidak dari indera manusia harus ditolak secara tegas, menurut John Locke. Selanjutnya, John Locke mengemukakan 3 istilah dalam mencari kebenaran. Pertama, sensasi. Sensasi itu adalah penangkapan indrawi pada data-data realitas dalam alam semesta. Sensasi ini yang akhirnya membentuk ide atau ideas, yaitu persepsi atau pengertian tentang suatu objek realitas. Nah, dari ide ini yang akhirnya setelah kita telusuri, kita mendapatkan sifat atau kualitas dari sebuah realitas. Kita memberi dia warna, kita memberi dia ukuran, kita memberi dia rasa. Nah, ini sifat. Inilah 3 istilah yang harus digunakan pada saat kita mencari kebenaran menurut John Locke. Selain John Locke, ada juga David Hume, seorang empirisme radikal. Ia mengatakan, buanglah buku yang tidak memuat penyelidikan empiris ke dalam api. Artinya, bukunya René Descartes yang mengatakan semua dari akal budi itu dibuang, tidak perlu dibaca. Ia menolak pemikirannya René Descartes yang mengatakan bahwa manusia memiliki pengetahuan bawaan, innate ideas, dari lahir. Tidak ada itu, yaitu kesadaran, kesempurnaan, dan keluasan. Tidak ada itu menurut David Hume. Bagi Hume, kesadaran berasal dari pengalaman. Adapun persepsi tersebut, pengalaman tersebut terdiri dari 2 unsur. Pertama, kesan, ini yang diperoleh langsung lewat indera, baik itu lahiria maupun batinia. Yang kedua adalah pandangan, ideas, yaitu hasil asosiasi antara kesan-kesan yang telah didapatkan sebelumnya. Jadi, tidak mungkin ide lahir dari bawaan manusia.
Menurut David Hume, manusia harus kembali pada sumber pengetahuan yang sejati agar ketidakjelasan, yaitu ketidakjelasan dalam rasionalitas itu hilang. Matematika, ilmu alam, itu bukanlah sebuah realitas kebenaran. Namun empirisme adalah sebuah pengetahuan untuk mendapatkan realitas kebenaran. Gitu. Nah, perdebatan dalam memperoleh kebenaran yang asali antara kaum rasionalis dan empiris ini menjadi panjang. Pada akhirnya, rasionalisme gagal membangun transendensi Tuhan atas alam semesta. Mereka berupaya mau menjelaskan substansi Tuhan dan alam semesta itu. Tapi pada akhirnya mereka gagal. Alih-alih membuktikan transendensi Tuhan atas alam semesta, malah rasionalisme terjepit dengan akal budinya sendiri dan tidak bisa keluar secara utuh untuk memahami keberadaan Tuhan dan alam semesta. Di sisi lain, empirisme pun gagal untuk membuktikan bahwa eksistensi alam yang diyakini sebagai yang berbeda dari pikiran. Empirisme justru kehilangan jati dirinya dalam skeptisisme. Ketika dia tidak yakin, dia malah tidak bisa menjawab ketidakyakinannya dia. Mending rasionalisme, ketika dia sangsi, dia berusaha menjawab kesangsiannya dan pada akhirnya jelas. Tapi kaum empirisme, ketika dia sangsi, dia berusaha menjawab kesangsiannya, di dalam kesangsiannya muncul kesangsian baru. Di sini pada akhirnya empirisme tidak mencapai yang namanya kesempurnaan. Perdebatan antara empirisme dan rasionalisme terus berlanjut hingga muncul Immanuel Kant yang menjadi jembatan untuk keluar dari perdebatan panjang ini. Kant memposisikan manusia sebagai aktor untuk mengkonstruksi ilmu pengetahuan. Melalui a priori formal, jiwa manusia mengatur data-data pengalaman indera dan kemudian membangun berbagai ilmu pengetahuan. Kant sangat mengagumi David Hume, namun ia tidak berterima dengan pendapat Hume yang mengatakan bahwa ilmu pengetahuan alam tidak bisa dicapai kepastian. Karena ilmu pengetahuan alam hanya menjelaskan kemungkinan. Kant tidak setuju dengan ini. Menurut Kant, ilmu pengetahuan alam yang punyanya rasionalisme bisa mencapai kepastian. Karena apa? Hukum-hukum ilmu pengetahuan alam itu sifatnya pasti dan berlaku umum. Misalnya, pada saat suhu di bawah titik nol, maka badan akan terasa dingin. Itu berlaku umum. Tidak ada suhu di bawah titik nol, lalu orang merasakan kepanasan. Tidak mungkin, pasti merasakan suhu dingin. Pada saat suhu di atas 100 derajat Celcius, maka akan panas. Dan itu berlaku umum. Maka Kant mengatakan, Hume di situ tidak jelas pada tataran hal tersebut. Kant berusaha menjawab pertanyaan untuk mendamaikan empirisme dan rasionalisme melalui usaha yang dikenal dengan revolusi Kopernikan. Mengapa dia mengatakan revolusi Kopernikan? Karena usahanya dia ini seperti yang dilakukan oleh Kopernikus yang menempatkan matahari sebagai pusat tata surya dan bumi mengelilinginya. Kant menempatkan manusia sebagai pusat kebenaran. Pengenalan pada sebuah realitas kebenaran berpusat pada subjek dan bukan objek. Menurut Kant, objek harus mengarahkan dirinya kepada subjek untuk diproses menjadi pengetahuan. Dengan demikianlah proses melahirkan pengetahuan tidak diawali dengan penyelidikan atas benda-benda sebagai objek, melainkan penyelidikan struktur-struktur subjek yang memungkinkan subjek ya mengetahui benda-benda sebagai objek.
Jadi persoalannya adalah kita jangan memusatkan pikiran kita pada objek, tapi kita pusatkan diri kita pada subjek, diri kita sebagai manusia. Apakah kita memiliki struktur-struktur yang sahih untuk memahami objek? Apakah kita punya pengetahuan ilmiah, punya standar ukuran untuk memahami objek tertentu? Kita bisa katakan itu matahari, bukan karena matahari yang mengatakan kepada kita bahwa dia matahari, tapi ada standar ilmiah, struktur-struktur hukum ilmiah yang kita gunakan untuk mengatakan itu matahari. Nah, kan mengatakan struktur-struktur ilmiah ini yang menjadi pusat orbit dari objek di alam semesta ini. Untuk itu, jika kita ingin memahami realitas di luar kita, objek di seluruh alam semesta ini, maka yang perlu kita lakukan adalah pahami dan kenali struktur ilmiah dalam diri kita. Karena dengan memahami struktur ilmiah, kita bisa memahami realitas objek di luar kita. Nah, bagaimana Kant menjelaskan ini? Dalam bukunya Critique of Pure Reason, ia menjelaskan tentang hierarki proses pengetahuan manusia. Ada beberapa tingkat. Tingkat pertama, di sini dia memposisikan indera lebih penting. Tingkat pertama, ia menjelaskan bahwa pengetahuan kita merupakan sintesis atau percampuran antara pengalaman, unsur-unsur atau pengetahuan sebelum pengalaman a priori, dan unsur-unsur yang didapat setelah pengalaman. Apa itu? Ajaran orang tua kita, ajaran guru kita dari SD, SMP, SMA, itu a priori. Yang mengatakan bumi ini bulat, itu a priori. Kita tidak bisa melihat bumi ini bulat. Yang mengatakan jika terbakar, maka jika suhu di bawah 0 derajat itu akan dingin, itu a priori. Nah, percampuran antara pengetahuan a priori ini dan percampuran dan pengetahuan hasil penginderaan ini akhirnya mendapatkan pengetahuan tingkat pertama, yaitu yang namanya pengalaman. Menurut Immanuel Kant, pengalaman ini didapat dari mana? Pengetahuan a priori dan pengetahuan a posteriori. Pengetahuan a priori itu adalah kita tahu jika di bawah 0 derajat dingin, itu a priori. Dan a posteriori, kita sudah mengetes jika di bawah 0 derajat dengan termometer maka dingin. Ini ya yang dinamakan sebagai pengetahuan pengalaman. Pengetahuan pengalaman ini dibawa ke pengetahuan akal budi, Verstand, yang mulai bekerja secara spontan mengolah pengalaman atau data-data yang dapat dari tingkat pertama tadi. Kant menyebutkan di dalam akal budi ada 12 kategori, termasuk sebab akibat, ruang dan waktu, dan banyak kategori lainnya. Kategori-kategori ini merupakan konsep-konsep fundamental yang membantu manusia untuk menyusun pengalamannya menjadi ilmu pengetahuan. Gitu. Nah, kategori ini ada pada subjek manusia sebagai struktur yang tidak berasal dari pengalaman. Jadi kategori ini sifatnya a priori. Jadi pengalaman indera dikasih masuk ke akal budi, lalu akal budi menyusun dia kembali berdasarkan 12 kategori, sebab akibat, ruang dan waktu, luas, dan lain-lain. Nah, ini yang namanya pengetahuan akal budi. Pengetahuan yang paling tinggi adalah pengetahuan intelektual. Kemampuan pengetahuan manusia, ini dia berbeda dengan akal budi, yang bertugas untuk merangkum semua pengetahuan yang tadi, akal budi tadi, sehingga menjadi satu kesatuan. Artinya, dalam pengetahuan intelektualitas, kita sudah melihat satu kesatuan yang menyeluruh. Nah, perbedaannya akal budi dan intelektual adalah akal budi adalah menata pengalaman menjadi kategori-kategori pengetahuan. Nah, dalam intelektual, kategori-kategori intelektual tadi disatukan menjadi
satu pengetahuan yang menyeluruh dan utuh. Nah, ini tiga tingkatan. Bagaimana manusia memperoleh pengetahuan menurut Immanuel Kant. Nah, kalau kita terapkan dalam kehidupan akademis kita sekarang, tingkat pertama, tingkat indrawi itu biasa dilakukan oleh mahasiswa S1. Melakukan penyelidikan terhadap realitas, dan itu berangkat dari pengalaman kalian sehari-hari. Skripsi namanya. Skripsi adalah melakukan penyelidikan terhadap pengalaman-pengalaman sehari-hari. Yang kedua, tesis itu dia menata dengan kategori-kategori yang sudah ada. Menata dengan pengetahuan-pengetahuan umum yang sudah ada. Menyusunnya secara rapi hasil pengalaman tadi, realitas tadi. Pengetahuan yang paling tinggi adalah disertasi. Kita tidak hanya menyusun dan menata satu kategori itu, tapi melihatnya secara komprehensif, melihat keterhubungan pengetahuan, pengalaman kita dengan pengetahuan dan pengalaman yang lain. Pada tingkat ketiga inilah intelektualitas harus dipimpin oleh tiga pandangan, yaitu pandangan jiwa, pandangan dunia, dan pandangan Allah. Pandangan jiwa adalah merupakan gagasan mutlak yang mendasari gejala batinia, jadi batinia. Contohnya, jika kamu dibakar, kamu rasa sakit, itu suasana batin, bukan lahiria. Kesakitan itu batin. Gitu. Pandangan dunia adalah menyatukan semua gejala lahiria, sesuatu yang ditangkap oleh indera. Dan pandangan Allah adalah dasar yang mendasari segala gejala, baik gejala lahiria maupun batinia. Nah, intelektualitas dipimpin oleh ketiga pandangan ini. Itulah cara Kant menjelaskan tentang realitas kebenaran, yang mana dia bukan milik rasionalisme dan juga bukan milik empirisme, tapi merupakan kolaborasi antara empirisme dan rasionalisme. Pemikiran Kant ini menjadi pintu masuk ke filsafat kritisisme. Bergerak Hegel, bergerak Comte, bahkan lari ke Schopenhauer, yang akhirnya murid-muridnya Karl Marx, dan banyak lagi. Lahirlah filsafat modern dan postmodernisme, filsafat kontemporer, dan cabang-cabang ilmu lainnya, hingga sistem informasi, teknik informasi, DKV, dan lain-lain. Kant telah berhasil menyusun secara metafisika. Mengapa dikatakan metafisika? Karena dia tidak melihat dari pengalaman empirisme, tapi dia berangkat dari sesuatu yang melampaui fisik. Bagaimana manusia memahami realitas. Kant berhasil mensintesiskan rasionalisme dan empirisme, sehingga menghasilkan sebuah pengetahuan tingkat tinggi yang sahih, yang hingga kini kita gunakan dalam dialektika akademis kita. Jadi kritisisme lahir dari mana? Kritisisme lahir dari upaya Kant mendamaikan empirisme dan rasionalisme. Berpikir kritis tidak hanya menggunakan rasio, tapi berpikir kritis juga mengangkat pengalaman data-data indrawi. Berpikir kritis tidak hanya menggunakan logika dan retorika, tapi berpikir kritis juga membutuhkan pembuktian pengalaman empiris. Jadi Immanuel Kant yang akhirnya mengantar kita pada sebuah realitas kebenaran yang dilahirkan dari sebuah proses berpikir kritis. Itulah dialektika antara empirisme dan rasionalisme yang berangkat dari pemikiran filsuf sebelumnya, yang berujung pada pemikiran kritis sebagai pintu masuk memahami realitas alam semesta, baik itu yang fisik maupun metafisik. Oke, itu secara umum bagaimana kita memahami realitas dalam
paradigma para filsuf